AI bisa lebih berbahaya dari nuklir. Nah, kalau kalian nggak adaptasi, semua kerjaan yang kalian punya sekarang, sooner or later, either bakal diganti nama AI atau diganti nama robotics. This robot will take over the world. Selamat datang Gen Hype di podcast Hype Talk, podcast tentang gaya hidup, hiburan, dan macam-macamnya. Tapi informasinya tetap berbobot. Dan kali ini kita bakal ngobrol soal AI yang udah nggak asing lagi di telinga kita. Kira-kira kita bakal siap nggak nih bersaing sama AI? Bakalan keganti nggak profesi kita sama AI? Nah, untuk bahas itu saya nggak sendiri, nggak monolog. Tapi ada dua orang yang bakal menemani saya. Mereka adalah dua editor Weekly dan Hype Abis yang sudah tentunya berpengalaman mengenai isu-isu seputar AI dan hal lainnya. Halo, gimana Mas? Hai. Halo Rik. Aduh. Ada apa nih? Kita bahas AI dulu ini, ngobrol-ngobrolin soal AI. Kira-kira AI bakal ini kan nih? Bakal gantiin profesi kita nggak sih nih sebagai jurnalis? Wartawan ya? Nanti nggak ada wartawan. Ke depan kita tuh nggak pakai wartawan. Kita pakai AI sama robot semua. Jadi kita ini akan tinggal di rumah ngawasi sawah saja. Jadi yang kerja nanti AI, bikin berita AI, nanti pendapatannya buat kita. Betul nggak? Gimana Iya, Mas? iya Mas. Kita nanti punya tuyul. Kita punya ghostwriter. Namanya AI. Iya. Duit ya ke kita aja. Suruh-suruh dia sampai keringetan, sampai menyerah. Iya. Tapi AI nggak keringetan ya. Iya, jangan salah, AI nggak keringetan. Paling hang. Oke. Kita serius sedikit lagi. Nah, ini Oke, soalnya siap. Kita benar, ngomong benar. serius. Serius Bercanda ini, ya, guys. kita nggak bisa main-main karena kita berada di media. Oke, media yang membedakan kita dengan AI adalah kredibilitas kita sebagai media. Oke, sebelum masuk pembahasan lebih lanjut, buat pemanasan kita bakal coba tanya-tanya nih dua orang ini mengenai AI itu sebenarnya ancaman atau peluang. Ya, sebenarnya pertanyaan ini sudah sering kita ulas ya. Cuma sekarang kita mau tanya lebih dalam lagi mengenai ini. Oke, Mas Topik kayak gimana? Iya. AI itu alat bantu yang sangat bermanfaat buat hampir semua ya. Hampir semua pekerjaan akan terbantu dengan AI, dengan robot, dengan machine learning, ya dengan macam-macam lah. Dan di semua sektor, termasuk pekerjaan kita nih sebagai jurnalis, sebagai editor, kita tuh akan sangat terbantu. Jadi untuk pekerjaan-pekerjaan monoton, pekerjaan yang mungkin menyita banyak waktu, tapi sebenarnya kayak kalau data, mengolah data dan sebagainya itu kan kadang butuh waktu yang lama kalau buat wartawan. Nah, dengan AI itu akan dipersingkat. Misalnya, membaca data dengan dipakai AI itu lebih cepat, kemudian kita sudah bisa ke step selanjutnya, misalnya menarasikan, kemudian membuat analisis kritis, kemudian kita kalau itu data ternyata ada yang ganjil, kita bisa melakukan investigasi. Artinya AI itu akan mempercepat pekerjaan jurnalis sendiri, dan satu poin pentingnya AI bisa meningkatkan kualitas pekerjaan jurnalistik. Mas Put gimana nih? AI jadi kawan apa lawan nih? Kayaknya sih ya kalau kita singgung di awal tadi tuh kerjaan banyak yang hilang gara-gara AI. Sepakat nggak tuh sama pendapat kayak gitu? Ya, untuk beberapa hal bisa memang ada yang hilang. Tadi disampaikan kayak Mas Topikul bilang, beberapa jenis pekerjaan bakal hilang. Kayak studi Oxford University itu tahun 2013 kemarin, ada 47% pekerjaan bakal digantikan robot di 2030 ke depan. Ada juga itu vacancy Global Institute. Ngeri. Itu ada sekitar 50%. Apa itu? Pekerjaan juga bakal digantikan AI. Itu di 2030. Terus ada satu lagi tuh dari PricewaterhouseCoopers. Wih, PwC. Iya, PwC. PricewaterhouseCoopers ini di Inggris ya, itu ada 30% bakal digantikan robot juga. Cuman survei riset terbaru tahun 2020 itu meskipun ada yang hilang, di situ akan tumbuh peluang baru, pekerjaan baru yang memanfaatkan AI tersebut justru gitu. Jadi tidak serta-merta bakal hilang dan tidak akan serta-merta
tergantikan oleh AI. Hanya beberapa jenis pekerjaan aja. Misalnya kayak beberapa apa ya yang repetitif, yang kalau di hasil studi itu yang admin kayak gitu, kasir. Berarti nanti ini petugas puskesmas sudah diganti AI nanti harusnya ya? Mungkin. Kayaknya enak tuh ya kalau petugas. Kalau dia mengurusi administrasi mungkin. Iya, kalau birokrasi kayaknya diganti sama AI enak ya, cepet ya ngurus KTP Bisa gitu kan. jadi ya tinggal ngasih data, foto cepret-cepret. Nggak cemberut-cemberut gitu ya. Gimana nih Mas Topik? Nggak perlu ngasih kotak. Ya di satu sisi memang akan banyak pekerjaan yang hilang seperti tadi disampaikan, tapi di sisi lain juga akan banyak pekerjaan baru yang muncul. Ya ini sama saja terjadi di masa lalu ketika terjadi revolusi industri, revolusi teknologi dan sebagainya itu sama saja. Cuman memang yang terjadi saat ini atau ke depan itu jauh lebih cepat, jauh lebih masif dan tentu membutuhkan lebih kesiapan yang lebih. Kalau zaman dahulu mungkin perubahan itu bisa kita antisipasi dengan persiapan yang mungkin kita bisa melakukan sekolah berapa bulan atau berapa tahun dan kita masih bisa menyesuaikan. Nah, sekarang mungkin dalam berapa bulan dan berapa tahun kita mungkin kalau mau belajar sesuatu ketika selesai belajar itu kita sudah telat ya gitu. Oh, ternyata dunianya tiba-tiba sudah berubah atau alatnya sudah ada hal baru, teknologi baru, AI baru dan sebagainya. Jadi memang butuh penyesuaian yang jauh lebih cepat dibandingkan di masa lalu seperti itu. Oke, tadi kita mengulik soal AI itu gantiin kerjaan apa enggak ya. Ternyata ya ada sebagian pekerjaan yang diganti, ada sebagian pekerjaan yang enggak. Nah, kalau soal kreativitas gimana nih? Ada yang bilang AI itu menghilangkan kreativitas, tapi ada juga yang bilang AI itu justru ngebantu kreativitas. Gimana nih Mas Puput dan Mas Topikul? Tergantikan sepenuhnya enggak sih. Saya lebih sepakat dengan kata memoles. Tapi untuk membedakan bahwa itu robot atau manusia memang harus ada beberapa hal yang harus ditingkatkan dari sisi kita sebagai manusia. Kita harus tingkatkan keterampilan yang tidak bisa ditiru AI, misalnya termasuk dari sisi apa ya, hasil kreatif yang menyangkut perasaan, yang pokoknya yang ngerasanya gitu ketika pembaca atau pendengar atau seseorang melihat itu bisa merasakan gitu, bahwa nggak kaku gitu loh. Nah itu terus ada juga apa ya, mau nggak mau justru kita bisa berkolaborasi, ada adaptasi. Kita juga harus adaptasi. Malah mungkin kita justru bisa mengembangkan AI itu sendiri seperti mau kita gitu. Jadi bersanding gitu ya bersama AI ya. Oke, contohnya gimana sih Mas AI itu bisa ngebantu kreativitas misalnya di sektor ekonomi kreatif kayak musik, film dan lain sebagainya? Banyak. Ya salah satunya yang nggak bisa dipungkiri dan udah terjadi sekarang ini ya musik. Salah satu yang bisa dirasakan itu kita bisa bikin bait-bait syair-syair. Kita mau nyari ide aransemen lagu seperti apa, kita bisa pakai AI, tapi disempurnakan sama manusia. Feel-nya kita sendiri. Nah, ibaratnya dia yang kita kasih kerangkanya. Masak setengah jadi, kita yang finishing. Dan aku pikir itu beberapa artis di Indonesia sekarang sudah mulai melakukan itu, dan mereka sebenarnya beberapa sudah mengakuinya bahwa mereka sudah memanfaatkan AI. Kalau nggak salah ada beberapa lagu-lagu yang trending di TikTok itu juga kayaknya buatan AI ya? Ada, aku ada teman-teman komunitas gitu, maksudnya teman ngumpul gitu ya, iseng-iseng. Jadi satu anak bikin bait-bait apa, terus ya cuma sekedar ngomong aja, kayak kita ngechat WA, masukin tik AI. Musik, aduh aku lupa namanya, nanti dikira promosi ya, ada namanya. Terus jadilah itu, kita pengen suaranya seperti si Isyana atau Afgan atau siapa. Suara Jokowi ada ya. Bisa nanti model akustik atau yang rock. Dan kita untuk mencari ide, merecall apa ya, semangat
Waduh, kok semangat sama recall ini sama memori ya. Memori. Recall ide itu sih oke sih. Jadi, seru juga ya kalau dikulik gini kan. Kan orang bermusik itu kan berkreasi itu bersenian kita ngulik ya. Oh, kalau diginiin gimana, digituin gimana. Nah, AI itu kita anggap sebagai salah satu teman yang dia punya ide. Gue ada ide gini loh. Kalau diginiin Eksekusi gimana? bareng lah ya gitu ya. Jadi kita bisa adaptasi bareng. Oke, menarik pandangannya. Mas Topikul, tadi Mas Puput bilang bahwa dia itu sepakat soal AI itu justru bisa memoles kreativitas. Jadi beneran gak sih, jangan-jangan lama-lama kreativitas kita malah terganti sama AI. Menurut Mas Topikul gimana? Saya sepakat itu. Justru saya nggak menutup ini ya peluang bahwa bahkan AI akan jauh lebih kreatif dari manusia itu mungkin saja. Bahwa AI bisa berpikir lebih cepat itu kan sudah terjadi. Iya benar. Kita kan tinggal mungkin 1-2 langkah lagi bahwa AI akan jauh lebih kreatif. AI punya perasaan, ya mungkin saja. Kan yang mendesain manusia. Kemudian kalau dia mereplikasi manusia, bisa saja dia seperti film, meskipun mungkin juga ada perbedaannya. Bahwa kemungkinan itu tuh tidak tertutup ya. Maksudnya itu peluang yang sangat terbuka bahwa kreativitas itu akan bisa ditiru oleh AI dengan mudah. Apa yang tadi disampaikan benar bahwa sekarang semua sudah bisa dilakukan sama AI. Artinya misalnya musisi bisa menulis lagu, bisa menyanyi, bisa ini, tapi orang biasa sekarang dengan AI juga bisa menyamai seperti musisi begitu. Dia pengen lagu yang seperti moodnya dia atau apa, dia tinggal perintahkan AI. Bisa jadi nanti ke depan seniman nggak laku loh. Ada peluang seperti itu. Banyak. Ya memang itu tuh kemungkinan yang sangat terbuka gitu. Bahkan di banyak profesi kan sudah terjadi ya. Iya. Mungkin sebentar lagi jurnalis juga akan dipangkas ya. Dipangkas bukan karena merugi, tapi karena memang AI banyak mengambil peran ya gitu di dalamnya. Misalnya peran editor. Mungkin peran liputan di lapangan masih reporter, wartawan. Tetapi ketika mengedit video, ngedit berita, kemudian publish dan sebagainya, itu saya pikir AI harusnya sudah bisa masuk ke sana gitu. Editing sesuatu yang mungkin dalam tanda kutip mudah dilakukan sama AI. Oke. Tapi tolong ya jangan jurnalis mulu dibahas. Ada omongan soal jurnalistik ya, karena beberapa media yang kita tahu untuk mengerjakan beberapa berita yang itu repetitif, misalnya kayak press release atau apa itu kan. Kalau press release bukan media dong. Pakai AI, bukan dari siaran persnya si kementerian yang nggak butuh analisa dalam melakukan pemberitaan. Beberapa media itu udah pakai AI untuk mengerjakan itu. Oke, untuk mempercepat juga ya tugas. Iya kan, karena sekarang semua dituntut serba cepat. Saya sepakat, media itu sudah banyak yang berubah, sudah banyak yang pakai AI. Dan kita Business Indonesia Weekly kemarin juga mengeluarkan edisi khusus tentang AI. Cakep tuh. Edisi ini membahas bagaimana media jurnalisme khususnya ya berkolaborasi. Beberapa mungkin bertarung karena ada beberapa generasi yang mungkin gagap dalam penggunaan teknologi dan sebagainya, akhirnya mereka tersingkir. Tapi beberapa generasi yang adaptif, mereka berkolaborasi menghasilkan produk yang jauh lebih berkualitas, jauh lebih bagus. Misalnya bikin artistik, ilustrasi, atau bikin untuk video editing dan sebagainya, animasi untuk berita dan sebagainya pakai AI itu sudah diterapkan di beberapa media, terutama di televisi ya. Bahkan di media online menulis berita misalnya laporan hasil sepak bola dan sebagainya itu kan sudah lama dipakai di beberapa media. Bahkan udah nggak hanya di luar negeri ya, di Indonesia pun sudah memakai itu gitu. Dan sekarang menurut beberapa pemimpin redaksi di media di Indonesia, mereka memang sudah memakai AI, hampir mayoritas. Bahkan One Infra itu bilang ya mungkin hampir semua media itu sudah pakai AI. Meskipun belum terinstitusi untuk beberapa, misalnya ada regulasi khusus dan sebagainya. Tapi di pemberitaan kita kemarin juga kita sudah nyebut bahwa Dewan Pers pun sudah mengeluarkan soal bagaimana memakai AI untuk
proses kerja jurnalisme kayak gitu. Jadi di sana disebut juga bahwa ya wartawan atau jurnalis itu bisa berkolaborasi dengan AI, bisa berita boleh dihasilkan oleh AI asalkan dicantumkan, misalnya dia di-create oleh AI, dan sebelum publish juga kita diwajibkan untuk melakukan filter atau koreksi atau editing berita yang dihasilkan AI untuk misalnya menghindari misinformasi dan sebagainya, seperti itu. Jadi sekarang media sudah banyak memakai AI, itu suatu kenyataan, dan ke depan akan lebih banyak lagi pakai AI. Oke, Gen Hype, di salah satu laporan Wiki yang tadi itu, yang tadi disinggung Mas Taufikul, ada salah satu yang bilang bahwa AI itu sebenarnya digunakan sebagai alat, tapi tidak bisa menggantikan tugas jurnalis manusia. Salah satunya adalah tugas verifikasi. Nah, kan nggak mungkin juga kita nyuruh AI, tolong ya cekin data ini bener nggak nih ke lapangan. Nggak mungkin juga kan. Nah, itu. Makanya AI itu di industri media sejauh ini ya baru digunakan sebagai alat, tapi tidak menggantikan fungsi utama jurnalis manusia, yaitu verifikasi, kemudian juga memahami konteks dan lainnya. Dan salah satu yang penting juga kreativitas. Nah, itu yang mungkin AI sekarang nggak bisa, tapi nggak tahu kalau ke depannya. Oke, selanjutnya Mas Taufikul dan Mas Puput. Oke, terlepas dari AI itu mengancam atau kawan, lawan, dan lain-lainnya, sekarang udah di depan mata nih AI. Kira-kira skill apa yang harus kita kuasai untuk menguasai atau berkolaborasi dengan AI? Gimana nih tanggapannya Mas Taufikul dan Mas Puput? Saya pikir hard skill itu sudah banyak digantikan oleh AI. Tapi soft skill-nya itu mungkin masih jadi kunci bagi manusia untuk tetap bisa bekerja eksis di salah satunya di dunia jurnalistik kayak gitu. Soft skill itu penting banget buat jurnalis untuk bisa bertahan di era AI. Terutama misalnya salah satunya ya, ini yang penting itu berpikir kritis, kemudian naluri jurnalistiknya itu, dua itu akan jadi kombinasi yang bagus untuk berkolaborasi harusnya sih, bukan bertarung dengan AI, tapi berkolaborasi dengan AI. Kita punya soft skill, tadi sudah dibilang misalnya untuk verifikasi kita tetap butuh wartawan atau jurnalis. Dan itu bisa tak tergantikan. Beberapa itu tak tergantikan, terutama untuk soft skill. Meskipun mungkin bisa ya, kemungkinan itu kita tidak menutup. Tapi desainnya untuk saat ini itu tidak terganti. Ya, manusia dalam jurnalistik itu harus jadi pemeran utamanya. Karena ya jurnalistik itu salah satu dari pekerjaan kemanusiaan ya. Artinya rasa human interest itu hanya manusia yang bisa membuat menampilkannya. Kalau di jurnalistik itu kan juga kita kerap kali ketemu dengan berita atau cerita yang kita tampilkan namanya human interest atau feature. Seperti itu. Itu nanti akan berangkat ke soft skill kedua ya. Ini kemampuan untuk storytelling. Storytelling ini penting buat para jurnalis atau ya media secara umum, baik yang cetak, online, atau bahkan yang media radio, media televisi itu kan mengandalkan kekuatan storytelling dalam misalnya menyusun berita. Ya, berita apapun kalau dibawakan dengan storytelling yang bagus, itu akan nyampe ke audiens dengan lebih bagus kayak gitu. Ini sulit tergantikan. Kenapa? Salah satu dasarnya memang karena kreativitas ya. Kreativitas manusia itu sejauh ini memang belum bisa tergantikan sama AI, meskipun tidak menutup kemungkinan AI akan bisa mencoba untuk menyaingi, tapi saya pikir kreativitas manusia itu akan berkembang lebih kuat lagi ke depan dengan adanya AI. Kenapa? Karena manusia juga merasa, meskipun kita bilang sekarang kita kolaborasi, kita saling mendukung dan sebagainya, manusia-manusia ini juga merasa tersaingi. Dan manusia itu bertahan hidup ketika ada perlawanan, ketika ada persaingan. Manusia yang bisa bertahan itu yang adaptif. Nah, disinilah letak keunggulan manusia. Manusia itu mungkin akan lebih adaptif, lebih cepat dalam mencari celah untuk tetap bisa bertahan hidup. Nah, ini kemampuan skill yang saya pikir setiap manusia secara mendasar memiliki itu.
memiliki kemampuan atau memiliki keinginan untuk terus bertahan hidup, adaptif terhadap situasi kayak gitu. Oke, jadi penjelasannya mendalam juga ya, menyangkut soal hakikat manusia. Jadi ingat film Wall-E. Wall-E itu kan sebenarnya manusia dikuasai robot ya kan? Dikuasai robot, tapi ujung-ujungnya manusia juga yang akhirnya berhasil mengalahkan robot itu. Nah, gimana nih Mas supaya karena Mas Puput ya, gimana nih Mas supaya kita itu sebenarnya nggak bisa dikalahkan sama AI. Tadi kan Mas Topikul bilang kreativitas ini kan. Nah, sebenarnya ada aspek apa lagi sih yang bisa kita tonjolin biar manusia ini bisa bersaing, nggak kalah lah intinya sama AI. Ya, sepakat sih sebenarnya terkait pentingnya soft skill, karena hard skill kan hampir semua tempat mungkin orang bisa belajar bareng-bareng ya. Bahkan kayak hasil surveinya LinkedIn itu dari sekian perusahaan yang disurvei itu ada 97% tuh perusahaan mengaku bahwa harus ditingkatkan beberapa keterampilan lainnya biar tidak disrupsi di sama kecerdasan buatan ini. Nah, ada beberapa soft skill yang bukan soft skill doang sih, ada 5 keterampilan utama itu yang keterampilan hidup. Ya, kayak kalau nggak salah yang sempat di mention itu. Ya, pertama terkait AI-nya, kedua IT webnya, terus yang ketiga ini sangat terkait dengan soft skill. Jadi terkait problem solving, sama tadi Mas Tofiko sempat singgung critical thinking, sama yang satu nah ini soal komunikasi. Gak semua ibaratnya kayak di jurnalistik aja kita bisa mengulik jawaban yang benar, jawaban yang tersembunyi, yang dikamuflasekan oleh narasumber bisa keluar dengan cara gimana kita berkomunikasi dengan dia, dengan pertanyaan yang agak menjebak sedikit untuk mengorek angka atau mengorek sesuatu yang mencoba ditutupi. Nah, itu kan skill komunikasi. Nah, kayaknya AI belum begitu bisa menandingi itu. Kan itu hanya bisa diolah sama manusia dengan situasi yang berbeda, bisa berubah-ubah gitu loh. Ketika di satu tempat kita pengen mengulik sesuatu. Misalnya ini di dunia jurnalistik ya. Ya gitu lah. Mungkin ya tempat lain ya kurang lebih sama intinya lah ya. sama, berarti skill komunikasinya salah satu yang harus ditingkatkan. Terus lain tadi kalau suka teknologi ya belajar coding. Kan itu IT sama web sama AI-nya kan. Nah, untuk yang soft skill-nya tadi sih tetap problem solving, terus ada storytelling yang membedakan hasil kerja mesin sama hasil kerja manusia. Oke, mantap. Oke, tadi menyangkut soal skill yang harus kita kuasai. Nah, sekarang nih buat anak muda atau mungkin yang masih kuliah, yang baru lulus, kira-kira skill apa nih Mas Puput dan Mas Topikul yang harus kita kuasai agar bisa bersaing di dunia kerja? Gimana Mas Topikul, skill apa yang harus kita kuasai? Sebentar pesannya nih buat Gen Hype yang baru lulus atau yang masih kuliah, skill apa nih yang perlu dikuasai nih? Gen Hype siap-siap jadi pengangguran. Tuh, parah. Tolong yang ini ya, yang positif ya. Oke. Jadi nggak bisa kena kita juga Mas. Yang motivasi Mas, kira-kira yang motivasi atau kalau Gen Hype nggak kerja ya, gimana? hampir semua generasi mungkin bisa terancam ya dengan kehadiran semua AI, machine learning, robot mungkin sekarang belum banyak tapi bentar lagi juga akan banyak yang bermunculan ya. Dan ilmu kalian yang kalian pelajari di kampus itu bakal usang ketika kalian masuk dunia kerja. Tapi ada hal yang perlu kita sama-sama kuasai. Bukan kuasai ya. Ini mungkin bukan sekadar soft skill atau hard skill. Ini soal mindset. Jadi teman-teman kalian yang baru lulus atau masih kuliah, nggak terbatas kalian usia berapapun ya. Bahkan untuk kalian yang sudah kerja, di dunia yang sekarang, mungkin di dunia dulu juga sama sih. Tapi di dunia sekarang dengan perubahan yang begitu cepat, ada satu hal yang harus kalian pakai
untuk mindset kalian. Ya ini pakailah growth mindset. Apa itu growth mindset? Cara kita untuk adaptif terhadap situasi dengan cara kita mengimbangi perubahan itu dengan ya kita harus belajar cepat gitu. Misalnya anak-anak komunikasi nih belajar jurnalistik di kampus ya kan. Mereka mungkin dari awal belajar teori jurnalisme, bikin berita, ini itu dan sebagainya. Ketika kalian masuk di dunia kerja, tiba-tiba ada AI gitu. Yang nulis berita tiba-tiba bukan kalian kayak gitu. Sudah AI. Maka kalian juga harus belajar bagaimana memanfaatkan AI itu. Nah, belajar memanfaatkan AI mungkin belum diajari di kampus, tapi kalian harus belajar secepat mungkin kayak gitu. Kuasai itu. Ketika kalian misalnya tiba-tiba harus misalnya mungkin dulu di kampus nggak diajarin bagaimana bikin animasi gitu. Mungkin di dunia media sekarang tiba-tiba semua wartawan dituntut untuk bisa segala hal. Karena memang tuntutan dunia kerja itu apa ya istilahnya? Anggaplah keras gitu ya. Kalian pikir kalian mau masuk ke jurnalistik tulis ya gitu. Tetapi ketika bekerja kalian juga tiba-tiba disuruh pegang kamera untuk bikin video. Bisa saja itu terjadi. Makanya penguasaan, pengetahuan, dan berbagai skill yang memang harus dikuasai itu ya memang harus dikuasai secara cepat. Gitu. Itulah dunia kerja yang harus kalian hadapi. Realitas yang ya akan menanti kalian. Oke, Gimana Mas Puput? sangat sepakat sekali sama Mas Topik. Wah, Mas Puput nih sepakat-sepakat Karena aja. gini, enggak Ya, sederhananya sebenarnya bahasanya Mas Topikul itu kita harus mengembangkan skill yang memadukan antara kreativitas dan teknologi. Kita harus menguasai setidaknya dua itu. Karena kreativitas aja nggak akan bisa jalan di tengah perkembangan kecerdasan buatan yang semua isinya teknologi. Kita belajar teknologi doang, ya sama aja dengan robot. Nggak ada sentuhan manusianya. Kita bisa digilas sama robot. Jadi kita belajar dua hal itu yang justru apa ya kasarannya kita memanfaatkan alat-alat yang dari AI itu kan sebenarnya AI itu kan buatan kita juga. Jadi Buatan kita, manusia juga. iya kita juga harus bisa memanfaatkan itu. Misalnya tadi pekerja seni mau nggak mau seiring perkembangan zaman dengan adanya AI daripada kita digilas sama AI ya kita harus memanfaatkan tools-tools yang menyangkut AI. Misalnya tadi menyempurnakan lirik lagu, dari sisi tadi bikin komik, bikin ilustrasi, semua hal yang menyangkut kreativitas harus dipadukan sama teknologi. Ya kita harus kembangin dua itu sih. Kita harus menurut saya sih harus jaga dua itu. Jadi nggak bisa satu doang gitu. Zamannya nggak bisa, nggak ngejar nanti kayak gitu. Menurut saya sih kayak gitu. Sederhananya seperti itu. Tadi kita ngomongin AI, kolaborasi AI, skill yang harus dikuasai dan macam-macam. Tapi kayaknya ke depan menurut saya ini ya, kalau orang semuanya udah misalnya udah pinter nguasain AI dan macam-macamnya, justru yang mungkin bakal langka dicari itu adalah orang yang dia itu nggak menggunakan AI sama sekali. Jadi pure murni dari kreativitas mereka. Nah, gimana menurut Mas Topikul dan Mas Puput nih? Sepakat gak dengan pendapat kayak gitu? Ya semuanya kan serba mungkin dan itu bisa sangat Enggak, ini harus pasti ini nggak boleh mungkin. karena enggak dunia itu serba kemungkinan. Jadi dari sekian banyak orang yang sehingga dia membedakan dan dia punya harga ibaratnya dia bisa paling menonjol di antara ketika ada perlombaan antara inovasi dan mesin dan kreativitas dan hanya dia benar-benar sendiri teman seberapa kuat gitu ya, seberapa lama dia bisa bertahan dengan tidak adaptif dengan teknologi. Maksudnya seberapa bertahan dia dihantam Seberapa sama kuat zaman. dia ya? Iya. Ngadepin itu ya. Bisa sih bisa. Makin mahal kayak misalnya wine makin tua makin mahal atau ini cuman pasti juga ini ya apa ya yang menangkap itu yang merespon itu juga nggak akan sebanyak
ketika memang zaman berganti seperti Kanjeng Nabi, Apa? cie, ajari anakmu sesuai zamanmu. Oh, oke. Berat tadi manusia filosofis Darwin, sekarang nabi, gokil. Gimana Mas Topikul? Nanti ke depan kira-kira bakal apa yang original tanpa AI itu bakal spesial. Gimana menurut Mas Topikul? Iya, sebenarnya itu pilihan ya. Eh, Gini, kita ngomongin AI dan sebagainya, seolah-olah semuanya akan bersentuhan dengan AI. Tapi kita juga tidak menafikan bahwa banyak hal di dunia yang bahkan yang modern sekarang, ya banyak orang yang hidup di lingkungan yang tak tersentuh listrik bahkan, Oh iya, tak tersentuh dengan teknologi. Di Afrika ada suku-suku terisolasi dan mereka masih bertahan. Baduy. Sampai ratusan tahun ke depan mungkin juga mereka masih menjalani hidup dengan cara yang sama. Nah, ya itu soal pilihan. Kalau kita kemudian hidup di tempat, misalnya anggaplah kita hidup di Jakarta, mau memilih hidup tanpa sentuhan AI dan sebagainya, itu juga bisa. Itu pilihan. Artinya apa yang kita omongkan itu sebenarnya ya kita mau masuk kemana ketika kita mau, contoh tadi kita mau di dunia jurnalistik, di dunia kerja sebagai wartawan, ya kalau di situ nggak mau bersentuhan dengan AI itu akan sulit. Tetapi kamu tetap bisa hidup tanpa AI, tanpa teknologi, tanpa mesin pun masih bisa. Tetapi pilihannya kalian harus mencari ekosistem atau lingkungan yang memang support. Jadi itu sebenarnya hanya persoalan pilihan sih. Kalau menurutku ya manusia ke depan misalnya tadi pertanyaannya apakah akan dicari orang yang istilahnya bekerja orisinal tanpa AI dan sebagainya. Mungkin akan ada orang seperti itu banyak ke depan. Tetapi apakah dicari kita tidak tahu juga. Belum tentu. Tapi mungkin orang-orang seperti itu tidak perlu dicari. Orang-orang seperti itu akan menikmati hidupnya sendiri kayak gitu. Menikmati bahwa dia terlepas dari AI, terlepas dari kesibukan ya mesin dan sebagainya. Mereka tidak merasa perlu dicari mungkin kalau mereka memang sudah ada di situ. Jadi itu memang sebuah pilihan ya kalau kita hidup di mana. Kayak sekarang mungkin ya orang lagi FOMO, investasi, blockchain, soal kripto dan sebagainya. Tapi kan banyak orang juga bisa hidup tanpa itu. Banyak orang yang masih bisa kaya, bisa sejahtera tanpa kripto. Itu pilihan. Tapi bahwa kemudian ada orang yang meramal bahwa kripto atau Bitcoin akan jadi masa depan, bahwa ya semua sektor finansial akan ke sana misalnya sebagainya. Yaitu asumsi atau prediksi mereka, tidak masalah kayak gitu. Tapi bahwa hidup itu ya sebenarnya tidak linier, tidak satu, anggaplah nggak satu mazhab, nggak satu ini. Semuanya bahkan ya banyak hal yang belum kita pelajari dari dunia tradisional tadi, seperti misalnya ada suku-suku yang terisolasi. Di Andaman ada suku di India ya, Sentinel, ada suku yang Sentinel itu kan berpuluh tahun tidak bersentuhan dengan dunia modern dan mereka masih hidup. Mereka mengembangkan sistem sosial budaya sendiri, terisolasi seperti itu. Ya mungkin akan ada seperti itu pilihan bagi mereka yang memilih itu. Dan kita tetap bisa hidup kok dengan itu. Artinya teman-teman Gen Hype, jangan takut kalian ada di mana. Ketika kalian tadi ya, kalian itu adaptif di lingkungan manapun, kalian akan menyesuaikan. Ketika kalian masuk dunia kerja, kalian bekalnya cuman ilmu, misalnya ilmu dari kampus saja, tapi ternyata di tempat kerja kalian diminta melakukan hal-hal yang belum pernah kalian pelajari di kampus, kalian akan tetap bisa hidup. Di kantor itu ada manusia-manusia lain yang sebenarnya siap membantu kalian. Sebuah perusahaan misalnya merekrut orang juga dia tidak sekedar mencari sekedar mencari skill kamu kayak gitu, tapi dia juga akan membantu menaikkan skill kalian kayak gitu. Ada pelatihan dan sebagainya. Di kantor-kantor itu tidak sekedar ruang produksi yang hampa dengan ya semuanya berproduksi dengan bekalnya masing-masing, tidak. Teman-teman, dunia kerja itu dunia manusia juga, dunia dengan ekosistem yang banyak kok yang dunia kerjanya bagus, dengan ekosistem yang bagus, yang mendukung atau suportif dengan perkembangan SDM-nya ya. Jadi banyak kantor yang menyediakan bahkan dana sekolah, dana kursus dan sebagainya.
Itu banyak sekali. Dan itu menguntungkan buat perusahaan, juga menguntungkan buat karyawannya gitu. Jadi jangan khawatir. Jadi udah panjang banget tadi itu pembahasan kita ya soal AI, macam-macam sampai filosofis, ada juga nyinggung soal nabi dan macam-macam. Ya udah sekarang tanpa badi Bu, sekarang kita mau tanya nih Mas Taufikul dan Mas Puput, kira-kira 10 tahun sampai 20 tahun ke depan nih, ini gimana nih manusia perannya, apakah bakal beneran diambil sama AI atau justru yang seperti tadi kita singgung, jalan berbarengan bersama AI? Menurut saya jalan berbarengan. Kenapa tuh? Karena di tengah perkembangan zaman teknologi yang kian cepat, sebuah keniscayaan bahwa kita harus berteman dengan AI. Dan AI itu ada hadir kan untuk mempercepat segala beberapa pekerjaan kita kan. Nah, dari yang agak lama jadi makin cepat. Untuk misalnya riset sesuatu, mencari sesuatu dengan dibantu AI kan kita jadi lebih cepat, dan waktu yang tersisa kita bisa lakukan untuk hal yang produktif lainnya. Jadi menurut saya semua harus jalan barengan sih. Prediksi saya tetap barengan karena kayak dulu ada tuh satu restoran ketika ada dia katanya pelayannya robot gitu ya. Aku pernah datang ke satu negara sana. Pesan makanan, pesan pizza, tetap ada manusianya juga kok. Oke, tanya robot, mau pesan yang apa gini. Dari sekian robot itu tetap ada manusianya. Yang nyervis siapa? Yang benerin siapa kalau ada apa-apa? Yang mengupdate menu siapa? Manusia juga. Jadi menurut saya tetap jalan barengan sih. Tapi apakah bakal mempercepat kita pulang kantor? Pertanyaan menarik. Mempercepat pulang kantor atau enggak? Iya, harus kita. Kalau ini harus dilihat dari sudut pandang mana. Kita mungkin bisa pulang lebih cepat, tapi kalau kantor melihat ini masih ada waktu tersisa bisa untuk produktif yang lain. Ada kerjaan tambahan. Enak aja lu pulang dulu gaji. Gimana nih Mas? Belum jam kerja pulang lu. Gimana nih Mas Taufikul? Gimana nih? Aduh. Ya tapi sebenarnya saya pengen menawarkan satu jawaban yang sedikit berbeda gitu ya. Oke. Gimana? Tidak terlalu optimis. Gini, AI, berbagai kemajuan teknologi yang dibuat ini basisnya sebenarnya bagian dari perang secara global ya. Kalian mau percaya atau tidak ya itu terserah. Tapi begini, AI misalnya ya beberapa AI itu kan di belakangnya sebenarnya ada kapital besar gitu. AI dibuat bukan sekedar untuk membantu manusia. Kalian harus paham itu. AI dibuat untuk menghasilkan uang lebih banyak bagi pembuatnya. Tentu saja logikanya sederhana. Mereka membuat itu bukan dengan tangan kosong, gitu. Bukan dengan modal dengkul. Bukan kerja sosial ya? Iya, modal besar. Kalian bisa baca lah berapa bikin OpenAI, bikin ChatGPT. Mungkin bikin DeepSeek mungkin lebih murah, tapi tetap saja bahwa ada kapital besar di belakangnya. Dan semua ya robotika, machine learning, robot dan sebagainya di belakangnya itu ada kapital. Apa sih yang diharapkan dari para pemilik kapital besar? Apakah misalnya kesejahteraan untuk seluruh umat manusia? Saya yakin bukan. Bukan belum tentu, saya yakin bukan. Itu yang jelas untuk menarik lebih banyak kapital, menarik lebih banyak kekuasaan buat mereka. Artinya gini, kita nggak ingin debat soal ini ya, apa istilahnya kalau orang-orang itu bilang konspirasi elit global, bukan. Tetapi kita melogika semua itu dengan kacamata yang sebenarnya lebih sederhana bahwa ya semua ini dibuat oleh manusia oleh sistem, dan sistem ini sistem apa sih yang sebenarnya paling mendukung dalam ini ya kapitalisme gitu. Artinya hati-hati teman-teman bahwa AI kalau ada kesempatan buat kapitalis untuk membuat buruh hilang dan diganti dengan robot, mereka akan lakukan itu. Mereka tidak akan memikirkan bagaimana buruh kemudian cari kerja, cari makan dan sebagainya. Itu urusan lain. Kalau negara mungkin memikirkan, tetapi para kapitalis mungkin tidak ada kewajiban buat mereka untuk memikirkan itu ya. Artinya sebenarnya semua kemajuan itu ada harganya. Kita tetap harus berpikir bahwa ada sisi eksploitatif dari semua perkembangan itu, termasuk seniman. Seniman juga dieksploitasi karya-karyanya. Jurnalis misalnya laporan-laporan jurnalistiknya juga dieksploitasi, diambil, digunakan kemudian untuk mengajari AI. Ketika AI-nya sudah pintar, jurnalisnya kita buang kayak gitu kan. Sederhananya gitu. Meskipun
mungkin tidak sesimpel itu juga gitu, tapi kita juga harus tetap berpikir kritis, kita tetap harus waspada bahwa ada pilihan untuk hidup tidak bersama AI, tidak bersama teknologi di kampung, di desa atau di gunung, yaitu tidak masalah. Itu pilihan kalian. Tapi bagi kita yang tetap mau hidup di, ya anggaplah hidup di kota dengan pekerjaan teknologi, ya kita tetap harus mencoba untuk lebih kritis, lebih adaptif, dan tidak serta-merta hanya sekadar mengandalkan AI aja. Kita juga punya suara kayak gitu. Ngeri. Pembahasannya makin lama makin mendalam nih. Kalau dibahas lagi sampai besok kira-kira jadi berbab-bab nih buku filsafat. Oke, Gen Hype, gak kerasa kita udah berapa ya? Tadi ya 30 ada kali ya, 30 menit bicara soal AI, dari soal AI itu menjadi lawan atau kawan sampai akhirnya ternyata AI itu adalah konspirasi elit global. Ngeri Gen Hype, bener-bener dah. Lo kudu pantengin ini podcast ini beneran. Jadi nggak cuma sekedar hahaha, tapi kita juga punya informasi yang berbobot. Kenapa? Karena kita adalah jurnalis. Karena jurnalisnya adalah manusia, bukan AI, oke? Oke, demikian lagi Gen Hype obrolan kita yang tadi agak berat, dibumbui oleh humor-humor khas ala bapak-bapak. Dan terima kasih pada para narasumber. Ini jarang-jarang nih, ya kan biasanya kita nyari narasumber, sekarang ini adalah narasumbernya. Mas Puput dan Mas Topikul, kira-kira besok kita bahas apa lagi nih ya? Yang seru ya? Apa yang menarik? Apa Mas? Coba komen di bawah. Oke. Itu dia. Kalau Gen Hype punya pesan mau kita bahas apa, boleh? Oke. Jangan takut karena kita ini adalah jurnalis. Kita bekerja berdasarkan kode etik dan merujuk pada fakta. Oke, jadi nggak asal ngomong. Oke, sekian, terima kasih. Hype habis. Cara asik berbagi inspirasi.